Halo semuanya, balik lagi di channel gua. Dan di video kali ini gua pengen ngenalin kalian ke musang baru gua yang bernama Mia. Dan Mia ini musang pandan yang berasal dari Bali atau musang Bali. Musang Bali terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu musang Bali tapis, yang kedua musang Bali brown, yang ketiga musang Bali black, dan yang terakhir musang baja atau singkatan dari Bali dan Jawa. Bali dan Jawa itu hasil persinilangan antara musang Bali dan musang Jawa. Dan Mia ini jenis musang Bali tapis. Dan di video ini gue juga akan sedikit mereview tentang musang Bali. Musang pandan Bali ada beberapa jenis yang tadi udah gue sebutin. Dan apa sih yang ngebuat mus Bali itu berbeda? Untuk kalian yang belum tahu, di sini gue bakalan jelasin dulu ya. Yang pertama, mus Bali tapis itu ciri-cirinya warna agak putih, keemasan, kayak Mia. Kalau brown, warnanya coklat. Walaupun ada musang Bali brown yang warnanya cerah. Dan musang Bali black, udah jelas ya warnanya hitam. Dan apa sih yang ngebedain musang Bali black dan musang Lombok? Perbedaannya dari musang Bali black itu dan perbedaan musang Bali black dan musang Lombok. Kalau musang Bali black mukanya ada putih sedikit, sedangkan untuk musang Lombok mukanya full black. Dan yang terakhir musang Bali Jawa atau baja. Kalau baja itu yang gue lihat dan tahu warnanya sih, baja itu lebih kecoklatan, tapi warnanya pudar dan markingnya lebih jelas. Tapi tetap face-nya musang Bali yang sering gue lihat sih gitu. Balik lagi ke pembahasan utama. Mia itu sekarang umurnya sekitar 6 bulanan. Dan gue kick udah beberapa bulan sih, dan gue baru sempat bikin video ini. Awal datang tuh dia jinak aja gitu, dan plus ngacir karena ya pengenalan owner dan lingkungan baru. Karakter Mia ini jitot, cuma kalau dia lagi di free roam dan nyari sesuatu, dia nggak suka diganggu, dan ketika diganggu dia bakalan keluarin suara atau hissingnya sih nggak parah. Dia sekarang udah rajin gue free roam, cuma agak petakilan, dan itu wajar karena dia pas ketika pokoknya ketika datang tuh kan dia sekitar umur 3-4 bulanan. Dan ketika di umur segitu ya gue free roam biar tulangnya kuat aja gitu, supaya nggak di kandang mulu. Dan kalau kalian mau tahu gimana caranya ngebuat musang ngacir jadi lemot, dia kan udah lemot nih sekarang nih. Dan kalau kalian mau tahu caranya ngebuat musang ngacir jadi lemot, kalian bisa cek di video gue sebelumnya, nanti cek aja di deskripsi. Dan pas baru datang kukunya itu panjang-panjang, jadi agak perih aja kalau dimainin di pundak, suka baret-baret tuh di leher. Cuma balik lagi, ketika kita memelihara hewan, kita harus tahu resiko yang kita terima. Dan pas kukunya udah gue guntingin, jadi lebih enak aja gitu handle-nya, ngegendongnya. Cuma kuku dia ini cepet banget tumbuh. Dan gue juga kalau motongin kuku musang, itu yang gue potongin cuman di ujung lancipnya doang, supaya tumpul aja. Ya walaupun ada batasan, kan suka ada batasan tuh. Kalau lo sering lihat ada foto tentang cara motong kuku, kan suka ada batasannya dan bagian mana yang nggak boleh dipotong. Nah kalau gue tuh lebih ke si lancipnya aja gue potong. Tapi kalau gue nggak motongin kukunya sampai dekat batasan, pokoknya tuh gue nggak sampai dekat batasannya, soalnya ngeri juga, apalagi kalau musangnya
petakilan. Salah-salah bisa berdarah, bisa ngelewatin batasan. Pokoknya kalau misalkan motongin kuku musang yang petakilan, saran gue sih harus minimal 2 orang. Jadi ada satu yang megangin, satu yang motongin. Atau kalau gue sih, tips dari gue sih, motongin kuku tuh lebih enak tuh pas lagi dia tidur. Jadi ketika dia tidur kita potongin pelan-pelan, kayak gitu sih. Dan dari sekian lama gue berkecimpung di dunia musang gitu, udah lama banget gue miara. Baru kali ini gue ngekip musang Bali ya. Ini pertama, si Mia ini musang Bali pertama yang gue keep, berjenis musang Bali, musang pandan lokality Bali yang gue keep. Gue ngerasain ngerawat sendiri, ngasih makan dan mandiin, dan ya pokoknya baru banget lah untuk musang Bali ini. Dan bulu musang Bali itu lembut kayak lembut banget dia, nggak kayak musang pandan Jawa yang agak kasar bulunya. Ya walaupun ada yang lembut juga musang pandan Jawa, cuman kalau musang pandan Jawa tuh menurut gue lebih tebel aja gitu. Kalau musang Bali agak tipis cuman lembut. Dan ketika gue mandiin si Mia ini dan gue sampein itu, gue tuh kayak mandiin kucing. Bulunya tuh licin. Dan sampo yang gue pakein ke dia itu sampo kucing, soalnya tekstur bulunya hampir sama bener kayak kucing. Dan gue mandiin dia itu seminggu 3 atau 4 kali. Dan yang bikin dia sama banget kayak kucing itu ketika kelar mandi dan udah kering harus disisirin. Sialnya kalau nggak disisirin ya suka gimbal bulunya. Soalnya pernah nggak gue sisirin ketika habis mandi, bulunya jadi gimbal pas udah keringnya. Kan biasanya kalau habis dimandiin dia tuh suka ngeringin sendiri, dan dia suka ngejilat-jilatin tuh supaya ngelurusin bulunya. Dan ternyata enggak, mungkin ya dia terlalu masih kecil lah, masih baby. Tapi ketika gue miara baby yang hasil breed sendiri, itu ya dia udah ngejilatin sendiri gitu, karena di umur yang sama ya. Tapi kalau ini ya enggak, jadi harus disisirin sama gua. Dan si Mia ini pas baru dateng bulunya tuh tipis banget, jadi gua masih harus ngebuat bulunya lebat. Dan alhamdulillahnya sekarang udah lebat. Dan kalian kalau mau tahu caranya ngelebatin bulu musang, lihat di video gue sebelumnya, cek aja nanti di deskripsi. Dan dia ini lagi gue ajarin supaya dia bonding sama gue, cuma dia bondingnya pas kalau lagi lapar doang, dan masih harus gue latih lagi supaya dia bonding total. Kan enak tuh kalau udah bonding keras, jadi kemana-mana dia pasti ngikutin gua. Dan si Mia ini juga termasuk ke project breeding gua, jadi gua bakalan gua keep sampai dia gede atau dewasa. Kan gua juga pengen ngerasain pengalaman baru untuk ngebreed musang Bali. Semoga aja jantanannya cepet kebeli, jadi biar dia tumbuh bareng gitu, dan bisa dijodohin ketika dia udah pada birahi. Dan misalkan jantannya nggak kebeli, ya bakalan gue breed sama musang pandan biasa. Kan jadinya lumayan, gue bisa mencetak musang Bali Jawa sendiri di farm gue ini. Oh iya, si Mia ini karakternya jitot, cuma sekarang jadi one man semenjak COVID ini ya. Semenjak adanya karantina dan PSBB di Jakarta, gue jadi susah bawa dia kemana-mana. Biasanya sih orang rumah gue juga suka ngehandle kalau misalkan nggak gue keluarin atau gue free room biasa. Si Mia ini karena gue lebih sering ngehandle-nya sendiri, biasanya sih gue ngehandle tuh suka di kandangnya. Jadi paling nge-free room
jarang-jarang bentar doang gitu. Dan karena terlalu sering begitu sekarang jadi one man, tapi nggak parah. Dan sekarang juga gue lagi ngebuat dia untuk jadi nggak one man lagi. Dan kalau kalian mau tahu caranya ngebuat musang pandan, musang yang merubah karakter musang yang one man jadi ke yang jinak ke semua orang, kalian bisa tunggu di video gue berikutnya. Mungkin segitu aja sih di video gue kali ini. Kasih gue jempol ke atas kalau lu suka video ini, kasih jempol gue ke bawah kalau misalkan gak suka. Dah gitu aja sih. See you in the next video.